Umat Maya Katolikpedia nongkrong lagi di program terbaru Katolikpedia, yaitu Berkat Mini, akronim dari Berita Katolik minggu ini. Di sini, tim Katolikpedia merangkum berita-berita penting dalam gereja Katolik selama sepekan terakhir. Seperti biasa, sebelum tengok ke belakang untuk mencatat peristiwa Katolik yang terjadi sepekan terakhir, silakan subscribe channel Katolikpedia terlebih dahulu. Dan setelah menonton nanti, Anda perlu membagikan video ini agar berita-berita baik terus menginspirasi aktivitas harian kita. Berkat mini pertama, ulang tahun Paus Emeritus Benedictus XVI. Paus Emeritus Benedictus XVI merayakan ulang tahunnya yang ke-93 pada 16 April 2020. Paus asal Jerman itu lahir di Marktel, Weimar Republik pada 16 April 1927. Selamat ulang tahun Bapak Suci Emeritus. Joseph Aloysius Ratzinger, demikian nama aslinya, terpilih menjadi paus menggantikan mendiang Paus Yohanes Paulus II pada 19 April 2005. Lalu, karena alasan kesehatan, ia mengundurkan diri dari tahta kepausannya pada 28 Februari 2013. Sekarang, ia menghabiskan masa purna tugas di Mater Ecclesiae Monastery, Vatican City. Di hari ulang tahun Paus Emeritus Benedictus XVI beberapa hari lalu, Monsignor George Ratzinger, kakak kandung Paus Emeritus Benedictus XVI, menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Monsignor George Ratzinger kini berusia 96 tahun. Ia lahir pada 15 Januari 1924. Yang ingin mengucapkan dan mendoakan kesehatan Paus Emeritus Benedictus XVI, silahkan tulis di kolom komentar. Berkat mini kedua, jual rumah keuskupan dan pindah ke paroki. Uskup Keuskupan Las Cruces, New Mexico, Amerika Serikat, Monsignor Peter Baldacchino, menjual rumah keuskupan yang selama ini jadi tempat tinggalnya dan pindah ke paroki Hati Maria Tak Bernoda Katedral Las Cruces. Uang yang dihasilkan dari penjualan rumah keuskupan ini digunakan untuk pelayanan pastoral di keuskupannya selama pandemi COVID-19. Di paroki Katedral Las Cruces, Monsignor Baldacchino menempati sebuah kamar tamu yang cukup sederhana. Uskup kelahiran Sliema, Malta pada 15 Desember 1960 itu mengaku ia pindah ke paroki katedral supaya dekat dengan umat dan para imamnya. Saya ingin menjadi lebih dekat dengan para imam dan umat. Disitulah seorang uskup seharusnya berada. Saya ingin kita semua menjadi lebih dekat, ujarnya dalam sebuah wawancara dengan CNA Senin 16 April 2020. Sehari sebelumnya, Minggu 15 April 2020, Monsignor Baldacchino membangun panggung di halaman gereja Katedral Las Cruces sebagai tempat misa, sementara umat mengikuti misa tersebut dari atas mobil masing-masing. Saat komuni, sembari mengenakan masker dan sarung tangan, Monsignor Baldacchino berkeliling dari mobil ke mobil dan membagikan komuni kepada umat. Berkat mini ketiga, Paus menelpon Uskup New York. Selasa, 15 April 2020, sekitar pukul 14.00 waktu New York, Amerika Serikat, Paus Fransiskus menelpon Uskup Keuskupan Agung New York, Kardinal Timothy Dolan. Melalui sambungan telepon itu, Paus Fransiskus mengungkapkan rasa kedekatannya dengan umat Katolik Keuskupan Agung New York, khususnya selama masa pandemi Corona. Bapak Suci yang menelpon dari kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan, mengatakan keprihatinannya atas wabah Corona yang melanda New York dan seluruh Amerika. Ia mendoakan semua umat Katolik di sana agar tetap kuat untuk melewati situasi sulit ini. Berkat mini keempat, gencatan senjata di Yaman. Vikaris Apostolik Arab Selatan dan Yaman, Uskup Agung Paul Hinder, sudah mengajukan permohonan untuk gencatan senjata di Yaman, di mana COVID-19 membawa bahaya yang sangat besar bagi masyarakat pada umumnya. 30 juta orang Yaman telah mengalami lebih dari 5 tahun pertempuran antara koalisi yang dipimpin Saudi dan kelompok bersenjata Houthi. Perang ini memicu krisis kemanusiaan parah, termasuk wabah kolera, campak, demam berdarah, dan sekarang ditambah corona. Perang yang terjadi di Yaman membuat negara itu kini hancur berkeping-keping. Organisasi internasional tidak bisa menyalurkan bantuan lantaran jalan sering diblokade oleh kelompok-kelompok bersenjata. Dalam situasi sulit ini, sangat mendesak bahwa perang harus dihentikan, dan setidaknya gencatan senjata harus disepakati, kata Monsignor Hinder dalam sebuah wawancara dengan Radio Vatikan beberapa hari lalu. Berkat mini kelima, doa seorang bocah. Allen Castaneda Senada, bocah berusia 6 tahun, berlutut di tengah jalan Junin di kota Guadalupe,
di wilayah La Libertad di Peru Barat Laut, ditemani lilin yang diletakkan berbaris di depan rumah-rumah penduduk. Allen berlutut dan menengadah ke langit, berdoa minta Tuhan mengakhiri pandemi corona. Ia rindu ingin pergi menemui kakek dan neneknya, namun karena larangan harus tetap di rumah saja yang berlaku di Peru beberapa waktu terakhir ini, Allen harus mengurungkan niatnya. Ia juga tak bisa bebas bermain di jalanan lagi bersama teman-temannya. Foto Allen sementara berdoa di depan jalan yang sepi ini diabadikan fotografer Claudia Alejandra Mora Abanto belum lama ini. Claudia kemudian mengunggah foto tersebut di akun media sosialnya dan jadi viral. Ayah sang bocah menjelaskan putranya keluar rumah saat jam malam untuk berdoa karena di rumah terasa bising. Umat Katolik di Amerika Latin rata-rata memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria Guadalupe. Selama pandemi, tiap malam mereka menyalakan lilin di tepi jalan depan rumah dan berdoa mempersembahkan wabah corona dan segala kesulitan mereka kepada Bunda Maria Guadalupe. Bagaimana menurut Anda untuk berkat minggu ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Demikian berita Katolik minggu ini disiarkan dari sebuah kamar kecil tak jauh dari gereja. Semoga terdengar sampai ke segala penjuru. Silakan subscribe, like, komen, dan share sebelum Anda meninggalkan berkat mini Katolikpedia.